Ya langsung Pak Semi ditanggapi ini mungkin masukan dan juga saran ya dari Pak Alfons, silakan Pak. Ya, kalau tadi itu bicara tentang ini ya apa pemblokiran IP ya, kita sudah melakukan juga pemblokiran IP itu tadi benar itu mereka akan menyulitkan mereka karena memang berpindah IP itu lebih effortnya lebih banyak, makanya kita sudah melakukan itu dan sekarang sudah ada 15.000 IP yang kita blok. Nah, jadi kita nggak saja memblokir apa namanya domainnya, tapi kita juga cari IP-nya supaya mereka tadi lebih sulit ya. Terkait dengan pemblokiran domain sendiri Pak, yang disebutkan oleh Pak Alfons bahwa kan ini sudah sampai merambah ke beberapa situs, bahkan situs pemerintah juga Pak Alfons ya? Ya, jadi waktu itu ada juga di pemerintah dan mereka juga masuk ke layanan-layanan publik yang sifatnya gratis, dia menyelinap di situ ada kita juga, yang di situ aja ada 650-an kita memblokir juga. Nah, untuk situs-situs pemerintah pernah ada juga di perguruan tinggi, kita blok dulu langsung kita kontak adminnya. Website kamu compromise, disusupin. Ada juga waktu itu kita blokir itu adalah universitas dari Amerika. Dia masuk, wah itu ada tuh. Kita blokir langsung kita kontak adminnya. Ada juga di Indonesia, kita kontak juga adminnya untuk diperbaiki. Karena ada port yang kosong, nah mereka karena tadi yang tidak diniris dengan baik, akhirnya ada celah-celah untuk mereka memasukkan, jadi kayaknya ada feature-nya gitu. Ya. Nah ini kan mereka tahu, ini dia bersembunyi lah di situ. Ada celah-celah untuk memasukkan, termasuk kita lihat juga ini bahkan untuk iklan-iklan judi online sendiri ada terpampang juga Pak di beberapa situs, bahkan di situs pemerintah juga. Ini seperti apa sih upaya untuk menertibkannya sebenarnya? Nah itu dia tadi kan tadi kekurangan apa namanya kehati-hatian ya adminnya untuk memanage websitenya yang akhirnya tadi bisa orang pasang iklan, bisa orang masak namanya feature, ada subdomain yang di dalamnya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah itu kita juga tangani yang tadi penanganannya, kalau itu adalah institusi resmi kita blokir dulu, langsung kita acknowledge penyelenggaranya. Website kamu tuh compromise, tolong diperbaiki. Nah, terkait iklan ini juga itu kecolongan daripada penyelenggara yang biasanya setelah kita kontak, padahal mereka sudah bilang tidak bisa memuat. Nah, karena kan waktu menjual space apa namanya iklan itu kan mereka lelang terbuka ya. Ini kadang-kadang ada orang ambil aja masukin aja itu konten-konten yang mereka ingin masukkan. Padahal si penyelenggaranya sudah bilang dia tidak memasukkan tidak menerima namanya iklan yang. Jadi waktu kita membuka iklan itu kita bisa set parameternya. Nah, tapi kalau nggak di set parameter, akhirnya iklan obat kuat lah, iklan apa aja bisa masuk ke website kita. Oke, tapi berarti bagaimana kemudian upayanya Pak? Kalau sampai sekarang ini masih juga terjadi gitu ya, apalagi ini kan cukup meresahkan masyarakat, apalagi sudah ada korban cukup banyak. Ini makanya kita fokusnya, kalaupun mereka tetap diiklankan, kalau kita blokir itu kan mereka juga tidak bisa aksesnya. Itu makanya kita fokusnya di blokirnya, karena mereka bisa pindah. Nah malahan kalau mereka iklan itu kok ketangkap kita pun kita sudah tahu di mana mereka berada, kita blokir. Kita ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini mungkin tidak hanya Mas ya, tapi juga beberapa teman-teman mungkin dari ceritanya, apakah dengan adanya iklan-iklan judi online kemudian yang muncul di beberapa situs yang mungkin Mas akses ya, tapi tiba-tiba ada kemudian iklan-iklan ini, berpengaruh sekali nggak sih ini membuat semakin kecanduan dan semakin ingin mencoba? Atau mungkin dari cerita teman-teman Mas Yudi? Kalau saya pribadi karena udah muak ngeliat itu, jadi mungkin saya skip aja kali. Di skip aja ya? Iya. Tapi selama 10 tahun yang lalu dari Mas mulai main, gimana? Mungkin saya kalau ngikutin dari yang teman-teman yang menguntungkan gitu. Soalnya yang satu aja bikin ketagihan, gimana mau buka yang lain, ini aja belum kelar gitu. Iya. Kalau dari cerita teman-teman Mas ini seperti apa? Mereka sih mungkin satu nyoba terus diperuntukkan di tempat yang lain mungkin untung gitu, ntar nyoba lagi di tempat lain untung, kan mungkin banyak juga ya situs-situsnya juga ya, mungkin di situs A, akan B berhenti kalau udah kalah ya. Iya, habis semua-muanya baru berhenti. Udah kalah baru berhenti. Oke.
Pak Semi, sampai saat ini sudah ada berapa aduan dari masyarakat yang kemudian diterima dari Kominfo? Karena kan ini Mas Yudi mungkin hanya salah satu contoh dari sekian banyaknya orang. Kalau yang mengaju ke kami itu lewat aduan konten.id adalah site-nya. Jadi begitu ada aduan, kita lakukan validasi, habis itu kita lakukan pemblokiran. Karena ini memang hal yang langsung tidak perlu validasi dari manapun. Begitu kamu cek itu ada judi, langsung kita blokir. Biasanya masyarakat itu melaporkannya itu lewat aduan konten.id. Oke, artinya banyak juga aduan dari masyarakat begitu ya, bahwa ada beberapa situs-situs yang dianggap merugikan dan kemudian itu membantu juga Kominfo ini untuk akhirnya men-trace dan memblokir begitu. Iya, jadi kalau kita lihat lagi, jadi banyak sekali ada juga yang melaporkan setelah terima SMS-nya atau ini dia laporkan ke kita, terus kita lihat karena kadang-kadang mereka menggunakan iklannya sih pakai shorten ini ya, link-nya Pak Alfons. Jadi dia bukan full URL link-nya tapi shorten, tapi kita klikkan kelihatan tuh tujuannya. Disitulah kita blokir tujuannya. Oke, silakan saya minta tanggapan juga dari Pak Alfons. Bagaimana kemudian melihat ini kan juga semakin pelik berarti kalau gitu ya Pak ya? Ini sebenarnya berkaitan juga dengan software bajakan, dengan film bajakan. Jadi misalnya ada situs-situs film yang tidak resmi, film bajakan, mereka kan butuh biaya. Dan itu dibiayai oleh iklan-iklan yang namanya bajakan, itu illegal, dibiayai oleh kegiatan illegal. Illegal itu iklan yang menyokong adalah judi online, pornografi, dan sejenisnya gitu loh. Nah jadi karena untuk maintain satu situs film itu kan butuh server dan butuh bandwidth yang besar, dia butuh biaya. Nah dengan judi online masang iklan tempat dia, maka mereka ada uang untuk bisa menjalankan servernya. Jadi ini sebagai pemancing bagi orang yang mau nonton gratis gitu loh. Kalau Netflix kan mesti bayar, kalau Disney mesti bayar. Kalau ini kan gratis ke bioskop 21 atau apa gitu. Nah jadi ini juga merupakan salah satu yang cukup memusingkan juga, yang memang perlu diatasi karena ini memang satu vicious cycle lah, saling mendukung software bajakan, film bajakan, lalu didukung oleh aktivitas ilegal lainnya, ada judi online, pornografi dan sejenisnya. Jadi mungkin ya itu merupakan tugas yang harus kita hadapi bersama. Mungkin di jenderalnya Kominfo lah kita harapkan bisa ini. Ya kita harapkan tentunya Kominfo ini menjadi garda yang paling depan untuk memberantas ini. Tapi sebenarnya Pak, bagaimana kemudian koordinasi dengan antar lembaga dan juga lintas instansi? Karena kan tentunya ini banyak sekali stakeholders yang juga berkaitan untuk memberantas hal ini. Ya kalau paling besar banyak ya dengan kepolisian ya hal ini ya Pak kita ya Pak. Ini yang khususnya untuk yang perjudian ya. Kita memang ada kerjasama dengan banyak lembaga, tapi memang kan yang bukan untuk ini ya. Kita ada banyak tentang obat-obatan kita dengan BNN dan BP POM. Jadi yang ilegal di ruang digital itu juga banyak. Jadi khususnya untuk perjudian ya kita yang eratnya kita dengan kepolisian. Oke, sampai saat ini sudah seperti apa upaya yang terus dilakukan? Kalau kita lihat kan terakhir yaitu sampai 500 juta lebih yang sudah berhasil diblokir. Tapi upaya kemudian untuk menindak ini lebih jauh seperti apa? Secara hukum khususnya nih Pak? Ya kalau dari kepolisian, kalau mereka bisa mendapatkan pelakunya di dalam negeri, ya tadi mereka pasti sudah proses. Ya, seperti yang kemarin kita baca bersama itu adalah keberhasilan kepolisian membongkar kasus ini yang ada di Lampung kemarin. Harus apresiasi, ini juga harapannya juga bisa menekan laju daripada perkembangan perjudian online di Indonesia. Oke, kita harus jeda dulu. Pak Alfons sepertinya tadi sudah ingin memberikan, tapi ditahan dulu karena kita masih akan kembali usai jeda pemirsa. Kami kembali saat lagi. Judi online itu menurut saya sangat bahaya. Kenapa? Bisa jadi penyakit lah bagi setiap orang gitu. Karena sekali dia bermain di situ, dia ngerasain mungkin sekali dua kali dia menang dan dia ngerasa enaknya gitu. Padahal di balik itu bahaya besar buat dia. Mungkin yang baru-baru muncul ini itu yang lama juga, kayak reinkarnasi aja sebenarnya. Banyak juga efek buruknya sih Mas. Kayak ya banyak kayak teman-teman saya juga keluarganya hancur, terus juga ngerembet ke pinjaman online jadinya gara-gara ketagihan. Ya harapannya buat pemerintah makin diberantas aja sih Mas, itu aja sih. Walaupun sudah mendaftar di PSE online, harapannya supaya diverifikasi dengan valid supaya tidak merugikan masyarakat.